Jangan tinggalkan amalan doa dan dzikir setelah sholat duha. Allah akan menuntaskan segala masalahmu, menjadi wasilah pembuka pintu rezeki yang terkunci. Hutangmu akan lunas, hidupmu menjadi berkah dan melimpah. Simak hingga selesainya tayangan ini. Semoga menjadikan jalan kemudahan dan menjadikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Pemirsa, sahabat beriman yang selalu dirahmati Allah dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan kasiron, tetap setia untuk menyimak di channel ini. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, umur yang barokah, murah rezekinya, serta segala hajat sahabatku dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sholat duha merupakan salah satu amalan sholat sunnah yang memiliki banyak keutamaan, sehingga sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sholat ini dikerjakan pada pagi hari saat matahari mulai naik meninggi hingga mendekati zuhur, atau sekitar pukul 7 hingga 11 siang. Sedangkan waktu yang paling baik untuk melaksanakan sholat duha adalah ketika matahari benar-benar telah meninggi dan panasnya mulai terasa, atau sekitar pukul 9 hingga 10 pagi. Dalam beberapa riwayat hadis, salah satunya dari riwayat Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rutin mengerjakan sholat duha sebanyak 4 rakaat dan menambahnya. Namun sholat ini dapat dilakukan minimal 2 rakaat sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dikerjakan oleh istri Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang melakukan rutin sholat duha. Diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, "Aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat duha dengan tetap rutin, tetapi sungguh aku melakukannya dengan tetap rutin." Hadis riwayat Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha sebanyak 4 rakaat dan menambah seperti yang dikehendaki oleh Allah. Hadis riwayat Muslim. Surah yang dibaca pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah yaitu surah Ad-Duha. Pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah yaitu surah Al-Insyirah. Sholat duha juga disebut juga dengan sholat awabin, sholat orang yang kembali kepada Allah, yang memiliki berbagai keutamaan jika kita amalkan. Dari Said bin Arqam radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat awabin adalah sholat orang yang kembali kepada Allah, yaitu sholat duha, dilaksanakan ketika anak unta mulai kepanasan. Hadis riwayat Tirmizi. Saya jelaskan maksudnya sholat awabin adalah, awabin itu berasal dari kata al-awab yang artinya orang yang kembali kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sehingga sholat duha yang disebut dengan sholat awabin karena orang yang melakukannya kembali melakukan ketaatan kepada Allah dan beribadah kepadanya, di mana pada saat itu orang-orang begitu sibuk dengan pekerjaannya, misalkan sibuk dengan urusan pertanian, urusan perdagangan, urusan-urusan dunia yang lain. Lalu apakah keutamaan bagi kita jika kita melaksanakan sholat duha? Jadi yang pertama, sholat duha itu bisa menggantikan sedekah 360 persendian.
Maksudnya bahwa sholat duha ini memiliki pahala senilai dengan sedekah 360 persendian yang dimiliki oleh manusia. Seperti yang terekam di dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada pagi hari diwajibkan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah, dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar bisa juga sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa anggota tubuh kita diharuskan melakukan sedekah. Salah satu caranya dengan sholat duha, maka keharusan sedekah sudah terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya, manfaat sholat duha dicukupi kebutuhan hidupnya. Seorang muslim yang rajin mengamalkan sholat duha akan dilimpahkan oleh Allah rezeki serta keberkahannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan menyiarkan pengikutnya untuk sholat duha sebelum melakukan aktivitas. Sebab sholat duha layaknya pintu awal kesuksesan seseorang dalam memulai aktivitas dunianya. Dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis qudsi sebagai berikut. Allah berfirman, wahai anak Adam, rukuklah, sholatlah karena aku pada awal siang. Pada awal siang ini maksudnya sholat duha 4 rakaat. Maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Hadis riwayat Tirmizi. Maksud Allah akan menyukupi dirimu dalam hadis ini bisa mengandung pengertian bahwa sholat duha akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai hal yang membahayakan, diberi kecukupan, kemudahan dalam kesibukan dan urusannya, serta akan dihilangkannya hal-hal yang tidak disukai, akan diselamatkan dari cobaan terjerumus dalam dosa dan musibah setelah engkau sholat duha hingga akhir siang. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat duha mempunyai manfaat sebagai amalan penghapus dosa. Sholat duha adalah ibadah yang ditunaikan oleh orang-orang yang ingin beradaptasi dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pengampunan dosa. Seperti yang diriwayatkan hadis Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meski sebanyak buih di lautan. Sholat duha merupakan amalan yang banyak memberikan keutamaan bagi kehidupan kita. Jadi sudah sepatutnya menjadikan sholat duha sebagai amalan rutin yang harus kita mulai kerjakan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, simak berikut ini saya sampaikan urutan amalan, doa dan zikir yang harus dilakukan. Yang pertama, setelah salam masih posisi duduk at-tahiyat akhir, jangan berubah, jangan bergeser kakinya, bacalah istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Seperti yang Nabi contohkan, setiap selesai Nabi sholat sunnah maupun sholat fardu, beliau membaca istighfar 3 kali. Kemudian membaca dzikir pagi dan petang, dibaca 10 kali.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca 10 kali. Ini artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Setelah membaca kalimat tauhid ini, silakan posisi duduk yang tadi semula duduk tahiyat akhir bisa berubah dengan posisi duduk bersila. Kemudian yang selanjutnya membaca tasbih secara lengkap dibaca 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi alil azim. Seperti yang saya sampaikan tadi pada hadis di awal, bahwa tiap manusia mempunyai 300 persendian, dan persendian tersebut wajib dilakukan untuk bersedekah. Makanya ini dibaca 100 kali untuk menembus itu. Kemudian selanjutnya membaca istighfar 70 kali. Seperti yang dicontohkan oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, setiap beliau melaksanakan sholat duha, selesainya mesti beristighfar. Istighfarnya memang ada yang panjang, ada yang pendek. Ini saya yang pakai yang pendek. Jadi Rabbi firli warhamni watub alayya. Rabbi firli warhamni watub alayya. Rabbi firli warhamni watub alayya. Yang artinya, Tuhanku, ampunilah aku, sayangilah aku, dan terimalah tobatku. Inilah yang dibaca oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Selanjutnya membaca doa selesai sholat duha, dibaca 3 kali. Allahumma inna duha duhauka wal bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi wa akhriju wa in kana mu'asiran fa yassirhu wa in kana haraman faqahiru wa in kana ba'idan faqaribu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma aqaita ibadaka sholihin. Ini dibaca 3 kali. Kemudian selanjutnya membaca sholawat mutlak. Sholawat mutlak dibaca 10 kali. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kula mutlak. Yang artinya, wahai Tuhanku, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan bukalah segala kebaikan yang terkunci. Sholawat mutlak ini tolong bisa dibaca dengan khidmat ya, jadi baca 10 kali. Ini fungsinya, manfaatnya adalah membuka segala kebaikan yang ada di dunia ini ya, yang terkunci di hadapanmu. Jadi insya Allah dengan menyebutkan nama Nabi kepada Allah dengan sholawatnya, sholawat mutlak ini, insya Allah yang terkunci itu, yang kebaikan yang terkunci itu insya Allah akan terbuka untukmu. Kemudian selanjutnya membaca doa kecukupan, dibaca 10 kali. Ini doa Nabi yang diajarkan kepada menantunya, juga sebagai sahabat Nabi juga, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Doanya seperti ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aknini bifadlika aman siwaka. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aknini bifadlika aman siwaka. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kenikmatanmu hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
tidak meminta kepada selain makhlukmu. Kemudian selanjutnya membaca doa sapu jagat. Seperti yang telah kita ketahui, semuanya pada paham dengan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dibaca 1 kali. Kemudian yang terakhir ditutup dengan membaca sholawat Nabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi demikianlah penjelasan mengenai pelaksanaan sholat duha. Insya Allah kalau dilaksanakan seperti ini, semoga Allah menjadikan sholat duha kita semua sebagai pembuka pintu kunci rezeki, sehingga permasalahan di hari ini dan selanjutnya akan terselesaikan oleh Allah melalui perantara sholat duha. Jadi rutinkan, dawamkan dengan istiqomah, yakin seyakin-yakinnya, dan yang paling penting berprasangka baik kepada Allah. Kalau sholat duha hari ini, hari pertama tidak membuahkan hasil, hari kedua dan seterusnya sampai selesai itu masalah, tetap Anda lakukan istiqomah. Dan pamrihnya kepada Allah itu ya sholat duha niatnya untuk menjaga ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi jangan dianggap sebagai penebus dunia, jangan. Jadi kita melaksanakan sholat doa karena ketaatan dengan melihat pesan dari Rasulullah, caranya untuk mendekatkan diri salah satunya kepada Allah itu caranya dengan sholat duha. Makanya tadi sudah saya sebutkan sholat duha sebagai sholat awabin, sholat orang-orang yang kembali taat kepada Allah. Insya Allah dengan melaksanakan cara yang saya sampaikan tadi, semoga sholat duha kita mendapatkan ridho Allah dan menjadikan sebagai sholat membuka pintu rezeki kita sekalian. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan sebagai amal jariah bagi amalia ibadah kita semua. Semoga semua dalam keridhaan Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah. Kami sampaikan jazakumullah khairan kasiran wa jazakumullah aksana jasa wa jasallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa alu. Mengucapkan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.